Jangan percaya bahwa dia adalah orang Kristen gitu ya. KTP-nya boleh bilang dia Kristen, mulutnya boleh bilang dia Kristen, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Bapak-bapak pendeta jangan khawatir ya. Saya optimis bahwa Bang Denny ini sebenarnya akan terus meningkat iman Kristennya. Kenapa? Ada beberapa petunjuk dalam videonya, dalam pengakuannya yang mengatakan bahwa sebenarnya dia punya iman kepada Tuhan Yesus ya. 3, 2, 1. Shalom Aleichem, kembali dalam Sarung Pun Sabda, Sobat Sarung Pun. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, di video kali ini saya kembali ingin meriak ya. Sarung Pun Sabda kembali ingin meriak tentang ya lagi-lagi artis ya yang terjerat lagi masalah tentang keimanan ya atau kepercayaannya. Kalau di video sebelumnya saya pernah meriak tentang Bang Mongol yang dianggap bermasalah gitu oleh beberapa pendeta tentang iman kekristenan. Kali ini saya juga kembali melakukan hal yang sama, tetapi kepada sobat kita yaitu Bang Denny Sumargo ya atau DS gitu ya. Sekali lagi video ini bukan untuk menjelek-jelekan atau untuk menyudutkan Bang Denny, tapi untuk memberikan klarifikasi, memberikan pengajaran gitu ya untuk setiap kita, bahkan untuk diri saya sendiri begitu. Dan sekali lagi video ini dibuat karena murni karena DS atau Bang Denny menyerempet juga tentang dogma Kristen gitu ya. Bapak pendeta sudah meriak ya tentang bagaimana sih pendapat Bang Denny Sumargo ini tentang iman Kristen. Ketika dalam satu buah video nanti saya akan berikan cuplikannya. Bang Denny ini menyebutkan bahwa keselamatan dalam Kristen juga masih 50-50. Atau di statement yang lain dia katakan bahwa tidak ada kepastian untuk masuk surga di dalam Kristen. Itu dibahasakan seperti itu. Bahkan yang lebih dianggap parah lagi ketika dia bilang itu hanyalah dogma dalam Kristen. Tidak ada seperti itu. Itu nonsense dibilang. Itu artinya tidak mungkin, tidak logik gitu ya. Tidak logik bahwa ketika kita memutuskan menjadi Kristen kemudian kita langsung masuk surga. Aku baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Kan saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma, nonsen. Nah, tetapi yang saya coba lakukan adalah mungkin video ini berdurasi lebih panjang dari reaksi-reaksi pendeta yang lain karena saya ingin memperbandingkannya dengan kesaksian Bang Denny ini sebenarnya seperti apa ya. Saya tidak mau menjudge Bang Denny ini hanya dari satu videonya saja karena saya tahu Bang Denny ini pernah juga diwawancarai oleh host yang satu iman dan saya coba memperbandingkan antara kesaksiannya ketika itu dan juga kesaksiannya ketika bersama dengan pesulap merah ya. Tentu saja pesulap merah berbeda iman dengan Bang Denny Sumargo. Dari video yang sudah saya tonton, ada beberapa petunjuk yang akhirnya nanti bisa saya jadikan kesimpulan tentang bagaimana sih sebenarnya tahapan atau iman dari sang Bang Denny ini gitu ya. Yang pertama petunjuknya adalah ternyata uniknya dari kesaksiannya, Bang Denny ini konsisten ya, cukup konsisten dengan pengalamannya gitu ya. Tetapi memang dalam pengalamannya itu dia tidak menyebutkan bahwa yang dia temui ketika itu adalah sosok Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus yaitu Tuhan bagi semua umat manusia. Ya, Bang Denny hanya bilang itu adalah yang dianggap mungkin adalah Tuhan, itu pun mungkin. Ya. Masuk tiba-tiba gue ngejerebab, gue nggak bisa angkat muka gue nggak bisa lihat, tapi gue bisa merasakan ada sesuatu yang besar di depan gue. Disitulah tiba-tiba gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Sujud lagu pertama di situ. Baru lu percaya Tuhan ada gitu? 50-50 sih sampai sekarang sih masih. Karena gue masih menganggap halu sih gue itu. Lu gimana bisa bedain kalau misalnya itu suara yang dari Roh Kudus misalnya atau suara Tuhan, atau itu suara justru salah satu dari suara tersebut? Jadi gini Daniel, on that condition, I don't give a sorry. Mau suara iblis, mau suara malaikat, mau suara Tuhan. Gue gak peduli itu mau Tuhan atau bukan. Kalau mau ambil
gue ambil. Karena buat gue gak penting lagi berada di posisi gue benar atau salah. Remind me as a sin person. I go. Oke. Tapi jangan siksa gue kayak begini because I don't know what I have to do. Ke gue, tapi kasih gue answer. Ya. Mas Denny, kamu kan udah Kristen. Why you never say Jesus as the Lord? Kenapa lu gila? I say Jesus my Lord. Kenapa gue harus bilang ke lu? Kenapa gue harus kasih tahu ke dunia ini? Emangnya kagak ada pendeta yang ngasih tahu? That is not my part. Ya, jadi tidak ada perkataan Bang Denny yang mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus lewat videonya gitu ya, apa yang dia saksikan. Tentu hal ini menjadi perbedaan ketika kita banyak ya, sebagai orang Kristen tentu kita banyak menyaksikan video-video orang yang pindah murtad menjadi Kristen contohnya. Ketika dia misalkan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya dia bilang saya mendapatkan satu buah mimpi atau penglihatan, dia melihat Tuhan Yesus gitu. Dan kemudian dari situ dia mengalami perubahan, pertobatan. Hidupnya tidak lagi seperti yang lama tapi hidup yang baru. Nah, tetapi Bang Denny tidak mengatakan seperti ini. Dia bilang dia hanya berjumpa dengan yang dia yakini sebagai Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan dan bahkan dia di situ mengatakan dia diajak untuk melihat perbuatan-perbuatannya yang lama. Ya, disitulah dia akhirnya mengakui Tuhan itu lebih besar dari logiknya, daripada kehebatannya. Dan bahkan di dalam petunjuk yang pertama, kalau kita lihat di videonya ini, di bagian videonya yang seperti ini, Orang tanya sama gue, Dan, lu mengalami proses ini, Dan. Can you tell me what is the right religion for me? I say, I don't know. Emang. For me, every religion is right. Which one do you believe? Because you walk with what you believe. If you not believe, then how you gonna walk that? kita bisa tahu bahwa akhirnya Denny Sumargo pun tidak mengatakan bahwa Kristen adalah satu-satunya agama yang benar kepada orang yang bertanya kepada dia, mungkin seperti itu. Kedua adalah ada semacam inkonsistensi ya. Petunjuk yang kedua ini mengatakan bahwa ada semacam inkonsistensi, artinya tidak konsisten begitu dalam hal menceritakan identitas Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ini bisa terjadi atau kenapa bisa inkonsisten? Sebenarnya inkonsistennya adalah dalam hal ketika dia menempatkan dirinya di mana dia berada. Misalkan ketika di video yang pertama Bang Denny ada bersama dengan host yang satu iman ya dengan dia. Dia bisa dengan lebih terbuka mengatakan siapa Tuhan dia, meskipun tidak benar-benar terbuka, tapi dia bilang Jesus ada banyak. Dia mengatakan ya pokoknya dia terlihat mengagungkan Tuhan Yesus begitu. Tetapi kalau di dalam video yang mempunyai host yang berbeda iman dengan dia terlihat kurang berani mungkin ya, atau tidak seterang-terangan yang dia katakan kepada host yang satu iman dengan dia. Misalkan dengan pesulap merah, dia tidak di sana tidak ditemukan kata Tuhan Yesus gitu ya. Dia tidak terlihat mengagungkan atau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak bisa itu. Ya. Saya tidak tahu apa maksudnya, saya tidak bisa tahu begitu ya. Tetapi itulah fakta yang ditemukan, itulah petunjuk yang kedua. Nah, dari dua petunjuk ini barulah saya bisa memberi kesimpulan bahwa sebenarnya Bang Denny sampai saat ini kalaupun dia seorang Kristen, saya tidak tahu ya. Kalaupun dia memang seorang Kristen, dia masih Kristen sampai saat ini, artinya ada semacam keraguan dalam hatinya untuk menceritakan siapa sih Tuhan yang sudah menolong dia. Siapa sih Tuhan Yesus itu kepada orang banyak. Ya. Mungkin di video yang bisa Sobat Sarum pun saksikan, ya di sana Bang Denny gitu bilang dengan terang-terangan bahwa bukan tugas dia untuk menyampaikan hal itu, bukan tugas dia untuk memberitahu atau mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memberitahu kepada dunia, ayo ikut kepada Kristen, ayo jadi umat Kristen misalkan. Ya, kan ada pendeta, dia bilang seperti itu. Ada yang datang ke gue, ya semacam, gue nggak tahu ya, orang yang ngerti Kristen lah gue bilang. Dan teman fans kau itu pakai hijab deh. Kenapa nggak kau ajak masuk ke dalam Kristen? Because Jesus is the Savior, is the Lord. Yes. Do you believe that? I do believe that. So what? Why you don't bring them? Not Jesus, bro. So good. Iya. Not Jesus, Itu bro. benar banget. Ke surga. Orang yang mikir kalau misalnya dia pengen jadi juru selamat buat orang lain juga gitu. Semua. Mas Denny, kamu udah Kristen. Why you never say Jesus as the Lord?
Kenapa lu gila? I say Jesus is my Lord. Kenapa gua harus bilang ke lu? Kenapa gua harus kasih tahu ke dunia ini? Emangnya kagak ada pendeta yang ngasih tahu? Nah, nanti saya akan teruskan lagi begitu. Sebenarnya bagaimana sih untuk menyikapi hal ini gitu. Sebenarnya bagaimana sih Bang Denny harus menyikapi hal ini. Namun sebelum itu kita lanjut dulu ke bagian yang kedua. Tadi yang pertama adalah petunjuk ya. Jadi kita menemukan kesimpulan bahwa sebenarnya Bang Denny seorang Kristen yang masih ragu untuk mengungkapkan imannya kepada banyak orang. Mungkin bagi dia itu privasi dia sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah masalah kesesatan. Ya, apakah Bang Denny ini sesat seperti yang dikatakan pendeta-pendeta gitu ya? Apakah saya melihat begitu kerasnya ya teguran pendeta untuk Bang Denny ini? Apakah sesat itu Bang Denny? Jujur ketika saya ditanya seperti itu, memang kalau memang Bang Denny mengakui seorang Kristen, ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kalau Bang Denny menjadikan pengalaman Bang Denny itu mencoba dimasukkan ke dalam dogma Kristen, maksudnya Bang Denny ini mencoba mengkontekstualkan pengalamannya ke dalam dogma Kristen gitu ya, maka itu akan kecil kemungkinan untuk Bang Denny dianggap sesat atau seperti itu, katakan seperti itu gitu. Nah, jadi kalau Bang Denny menyampaikan bahwa lewat pengalaman saya lah maka saya membenarkan dogma Kristen, dogma bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak masalah, itu tidak sesat begitu. Ya, artinya pengalamannya itu mendukung dogma Kristen yang sebenarnya lebih sahih, gitu ya, bisa dikatakan. Artinya dia lebih memegang prinsip-prinsip dogma Kristen. Tetapi dogma Kristen ini tentu saja dogma Kristen yang alkitabiah atau yang benar-benar murni berdasarkan Alkitab, gitu. Tetapi yang kedua adalah yang sebenarnya saya tidak berharap begitu ya. Bang Denny ini sedang mencoba membuat dogmanya sendiri dari pengalamannya. Nah, artinya begini, artinya dia mencoba mengkontekstualkan dogma Kristen terhadap pengalaman dia. Ini bedanya ya. Misalkan Bang Denny ambil dogma Kristen misalkan tentang keselamatan dalam Kristen, yang sebenarnya keselamatan itu sudah pasti. Ya, dalam Kristen saya setuju dengan pendeta-pendeta yang berpendapat seperti itu dan memang itu alkitabiah. Tetapi misalkan karena Bang Denny sendiri dari pengalamannya misalkan dulu itu sudah menjadi Kristen dari dulu, dari lahir seperti dia, tetapi dia dalam perjalanannya saat dia dewasa dia mengalami keburukan, dia melakukan hal yang jahat. Ya, padahal ketika itu dia sudah jadi Kristen gitu. Kemudian satu kesempatan dia diubahkan oleh Tuhan menjadi hidupnya lebih baik, dia bertemu dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia mengambil dogma Kristen yang sudah lama digali, dialami oleh bapak-bapak gereja begitu, dia masukkan ke dalam pengalamannya, dikontekstualkan. Jadi akhirnya bias dogmanya. Jadi artinya seperti ini. Dogma Kristen yang tadinya bilang bahwa keselamatan itu pasti di dalam Tuhan Yesus, sekali kamu terima Yesus, sekali kamu masuk Kristen, kamu selamat selama-lamanya, tidak bisa hilang. Artinya dia ambil dogma ini, dia masukkan ke dalam pengalamannya dan tidak sesuai dengan pengalamannya. Ya. Akhirnya apa? Dia lebih percaya dengan pengalamannya karena dia yang merasakan pengalaman itu. Ya. Nah, ketika dia mengambil dogma itu dimasukkan dalam pengalamannya, dia kontekstualkan ke dalam pengalamannya. Akhirnya apa? Ada nilai-nilai dalam dogma Kristen yang sebenarnya itu harusnya itu sudah pasti ya, keselamatan. Tetapi karena dianggap bahwa dulu saya sudah seorang Kristen, tetapi hidup saya dulu tuh hancur-hancuran. Dan yang membuat saya saat ini menjadi lebih baik itu karena saya mau berbuat baik, saya mau berubah. Jadi akhirnya ada usaha saya sendiri nih, ada andil saya sendiri sehingga saya boleh berubah seperti ini. Nah, akhirnya dogma yang satu kali selamat jadi selamat itu dia ambil dan tidak sepenuhnya dia masukkan. Ya. Tidak sepenuhnya dia serap begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya memang bahwa keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus, tetapi kalau kita tidak berbuat baik, maka kita tidak bisa dapat keselamatan itu. Nah, mungkin seperti inilah yang dianggap sesat. Ya, tapi ini mudah-mudahan tidak seperti ini. Saya berharap Bang Denny hanyalah mungkin terbalik begitu ya, terbalik saja berekspresi, mengeluarkan ekspresinya tentang pengalaman dia, mensiarkannya, mungkin itu terbalik saja. Ya, saya berharap tidak dengan yang opsi kedua tadi begitu ya. Nah, mungkin opsi kedua inilah yang dianggap sesat oleh para pendeta ketika Bang Denny misalkan mengambil dogma Kristen dan kemudian berusaha memasukkannya ke dalam pengalaman dia.
Dan ada ketidaksesuaian. Karena tentu yang menjadi patokan adalah pengalamannya Bang Denny. Hal yang terbalik terjadi kalau misalkan pengalamannya Bang Denny ini mau dimasukkan ke dalam dogma Kristen yang Alkitabiah. Tentu pengalaman-pengalaman dia yang buruk pasti akan disisihkan seperti itu. Dia akan lebih percaya dengan dogmanya ini. Ya. Nah, kalau saya melihat, jujur saya melihat Bang Denny ini memang mungkin sekedar terbalik saja atau hilaf lah, mungkin bahasa gampangnya dia hilaf saja begitu. Nah, hilafnya ini karena apa? Karena mungkin Bang Denny mungkin lebih harus banyak bertanya kepada yang lebih sepuh lagi ya, yang lebih sudah menguasai Alkitab misalkan, lebih banyak berkonsultasi dengan pendeta, dengan pendalaman Alkitab gitu ya. Dan Bang Denny, jangan lupa saya menyinggung lagi di dalam Matius 28 ayat 19-20 sebenarnya bahwa tugas menyampaikan Injil, memberitakan siapa Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan, itu adalah tugas setiap murid Kristus. Dia katakan bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya bukan hanya murid Tuhan Yesus yang ketika itu ada, tetapi kita pun yang saat ini ada. Kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa, menjadikan semua bangsa murid. Ya, hitung sama Bang Denny, ada berapa pendeta di seluruh dunia ini, dan ada berapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Perbandingannya begitu besar. Tetapi kalau ditambah dengan kita yang bukan pendeta nih ya, yang biasa-biasa aja, kita menyampaikan firman Tuhan, menjadikan mereka menjadi murid Tuhan Yesus, tentu saja ini bisa diwujudkan. Mungkin maksud dari Bang Denny adalah bagaimana jika kita pengen memberitakan Injil, mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka haruslah benar-benar berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang bilang ke kita, yang beritahu ke kita bahwa aku pakai, seperti itu. Artinya kita harus benar-benar serius, kita harus merasa terpanggil untuk memberitakan Injil. Begitu, bukan asal-asalan atau mentang-mentang kita Kristen lalu kita langsung main ajak orang untuk menjadi Kristen gitu ya. Saya teringat dengan dosen saya yang pernah berkata ketika itu bahwa sebenarnya semua orang Kristen adalah saksi bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus. Dia harus bersaksi tentu saja siapa sih Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kalau yang dimaksud Bang Denny bahwa dia bukanlah seorang yang terpanggil untuk menjadi penginjil, ya, yang suka mengajak orang masuk Kristen begitu, maka itu betul bahwa tidak semua orang punya karunia, punya talenta, punya panggilan untuk menjadi penginjil. Tetapi untuk menjadi saksi, Tuhan, semua orang Kristen haruslah menjadi saksi. Artinya semua orang Kristen harus menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Terlepas dari apakah nanti dia mengajak atau tidak menjadi Kristen, ya, apakah dia sampai berdebat membandingkan agama, itu lain lagi gitu. Itu mungkin bisa dikatakan dengan bahasa yang sehari-hari itu tugas penginjil begitu ya. Bukan sembarangan orang begitu. Denny juga harus mendalami tentang Efesus ya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, sana jelas dikatakan bahwa bukan dengan usaha kita. Itu adalah kasih atau anugerah dari Allah. Iman kita ya. Bukan dengan perbuatan kita, usaha kita. Kamu diselamatkan oleh karena iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri karena perbuatan Bang Denny, perbuatan saya bisa seperti ini. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Dan yang terpenting Bang Denny, ini mungkin yang menjadi dasar ya, menjadi prinsip yang mungkin bisa membuat Bang Denny kepleset gitu ya. Itu tentang Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dibangkitkan dari kematian oleh Allah. Ya. Sebab dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya dan kita diselamatkan oleh karena itu. Itu dikatakan Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Nah, artinya apa Bang Denny? Mungkin di sini saya bisa memahami bahwa mungkin yang dimaksud Bang Denny adalah orang Kristen yang hanya KTP saja, yang hanya di dalam KTP-nya tulis Kristen gitu ya, atau mengaku dia adalah seorang Kristen tetapi
hidupnya masih hidup yang lama, perbuatannya masih perbuatan yang jahat, dia tidak berbuat baik, ya itulah yang mungkin dimaksud oleh Bang Denny tidak bisa selamat. Saya setuju dengan itu, karena sejatinya mereka bukan orang Kristen. Ya, jadi Bang Denny mungkin agak terpeleset di sini. Jadi kalau dia mengaku sebagai Kristen, seharusnya dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya, artinya dia tidak lagi suka dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dosa, melainkan dia suka untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan yang baik. Ya, dan bukan karena perbuatan baik itu Bang Denny, ya kita bisa selamat, tetapi karena kita sudah diberikan iman untuk kita mampu percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita mampu berbuat baik. Karena kalau Tuhan tidak memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik, Bang Denny, semua yang kita lakukan adalah perbuatan jahat. Dan itu adalah jaminan untuk kita tidak selamat. Ya Bang Denny, seperti itu. Dan Bang Denny, jangan lupa bahwa keselamatan di dalam Kristen itu sebuah kepastian. Ya, kalau ada yang bilang bagaimana dengan orang Kristen yang masih berbuat jahat, suka berbuat jahat dan itu diulang-ulang sampai sekarang gitu, masih berbuat jahat. Jangan percaya bahwa dia adalah orang Kristen gitu ya. KTP-nya boleh bilang dia Kristen, mulutnya boleh bilang dia Kristen, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Karena apa yang dia perbuat itu pasti lahir dari hatinya. Kalau misalkan Bang Denny atau saya ya berbuat jahat, tidak mungkin tidak berdasarkan hati saya. Kalau misalkan Bang Denny berbuat baik, saya berbuat baik, itu pasti lahir dari keinginan hati saya untuk berbuat baik. Ya, jadi seseorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, seorang yang percaya Yesus adalah Tuhan, pasti hatinya pun akan percaya bahwa perbuatan yang saya lakukan harus perbuatan yang menyenangkan Tuhan, tentu saja adalah perbuatan yang baik. Itulah orang Kristen. Sobat Sarupun dan juga Bapak-Bapak Pendeta, jangan khawatir ya. Saya optimis bahwa Bang Denny ini sebenarnya akan terus meningkat iman Kristennya. Kenapa? Dia tidak akan menjadi seorang bidat, dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa petunjuk dalam videonya, dalam pengakuannya yang mengatakan bahwa sebenarnya dia punya iman kepada Tuhan Yesus ya. Meskipun memang harus terus disempurnakan, harus terus ditumbuhkan, gitu ya. Terus berakar, kata firman Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tentu saja. Ya, saya akan menunjukkan beberapa bagian dalam video ya. Bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini, itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri. Kasih daripada Allah itu sendiri. Yang nantinya yang akhirnya memberikan gua kesempatan untuk hadir di sisinya. Kalau masuk Kristen, ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma. Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Itu tergantung juga dari Yesus. Jadi gue baca dalam salah satu riwayat ya, kalau nggak salah hadisnya Al-Bukhari ya, mengenai tentang riwayat perginya Nabi Muhammad karena waktu itu dia sudah mencapai waktunya untuk berpulang. Dan waktu itu sahabatnya bertanya bahwa sungguh mulialah engkau bahwa surga untukmu. Bahwa ketika kau nanti akan berpulang. Tapi Nabi Muhammad berkata, intinya aja nih ya, luruskan saya, mohon maaf. Intinya adalah Nabi Muhammad berkata bahwa amal ibadahku pun tidak akan bisa membuat masuk surga. Karena kesungguhnya itu adalah hak daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dari salah satu pemikiran manusia yang kita yakini ini yang kemudian nanti akan menjamin bahwa kita akan masuk surga. Gitu. Tapi itu semua adalah kembali manusianya sendiri lagi ya. Betul. Iya, betul. Hak prerogatif ketua. Hak prerogatif ketua. Ada yang datang ke gue, ya semacam, gue nggak tahu ya, orang yang ngerti Kristen lah gue bilang. Dan teman fans kau itu pakai hijab deh. Kenapa nggak kau ajak masuk ke dalam Kristen? Because Jesus is the Savior, is the Lord. Yes. Do you believe that? I do believe that. Memang dia mengakui di situ bahwa keselamatan di dalam Kristen pun masih 50-50. Tetapi dia katakan itu pun tergantung daripada Yesusnya. Ya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif Allah. Dan yang paling bagus ya saya lihat dari pernyataan Bang Denny di video itu, bahkan dia berani mengutip bahwa Muhammad sekalipun ya tidak dijamin untuk masuk surga. Perbuatan atau amal ibadah dari Muhammad tidak menjaminnya untuk masuk surga. Ini yang saya salut ya, dia tidak merasa malu ataupun takut gitu ya. Ya mungkin saya tahu ini serangan gitu ya, maksudnya serangan dalam tanda kutip positif ya, maksudnya dia
mencoba untuk memperbandingkan, memberikan perbandingan nih kepada orang gitu ya, bahwa ini loh, memang kita masih punya 50-50. Tapi kamu mau pilih yang mana nih? Yang amalnya tidak diterima atau memang yang katanya konon, kalau mungkin ini dari seginya Bang Denny, saya lihat dari pandangannya Bang Denny, konon yang bilang bahwa di dalam Kristen itu ya sekali selamat, sekali percaya pada Tuhan Yesus ya masuk surga. Anda mau pilih yang mana? Ini kan artinya Bang Denny ini dengan kata lain sedang mempromosikan gitu imannya, mempromosikan Kristus begitu. Ya, tetapi memang ada sudut-sudut yang menjadi celah atau menjadi apa yang bisa jadi batu sandungan memang. Tapi ya saya cukup senang juga dengan beberapa pendapat dia, dan ini menjadi optimisme bahwa sebenarnya Bang Denny ini bisa terus teguh dalam iman Kristennya begitu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak-bapak pendeta, ya jangan khawatir Sobat Serupun, kita terus doakan untuk Bang Denny ini. Terima kasih Sobat Serupun. Mari kita tetap dukung Bang Denny untuk dia mau mendengarkan setiap apa yang menjadi masukan. Dan yang terpenting Bang Denny tetap yakin bahwa Kristen lah, ya, atau Tuhan Yesus lah yang bisa satu-satunya menjamin bahwa Bang Denny dan juga kita selamat, ya, masuk surga. 100%, bukan 50-50 lagi. Oke Bang Denny, Tuhan memberkati Bang Denny dan Tuhan memberkati kita semua.